Muhammad yang bakal bisa melihat wajah Nabi Muhammad, di antaranya adalah yaitu adalah orang yang membebaskan atau meringankan beban yang ditanggung oleh orang lain. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. Sama-sama yang kita hormati dan yang kita muliakan, para habaib, anak cucu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berhadir pada siang hari yang mulia ini. Kita doakan mereka para habaib mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Karena ketahuilah keberadaan mereka di permukaan bumi ini merupakan lambang keamanan dan kedamaian bagi penduduk bumi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad, hum amanul ardi faddakiri syubbihu bil anjumiz zuhuri mithlama gadja'a fis sunani. Mereka para ahlul bait adalah hum amanul ard, lambang keamanan di permukaan bumi ini, sehingga mereka diperumpamakan seperti bintang yang sangat berkilau. Dan ketahuilah, tidaklah seorang hamba ketika dia mencintai para ahlul bait, melainkan hamba tersebut adalah hamba yang di dalam hatinya terdapat keimanan kepada Allah. Dan setiap orang yang membenci dengan ahlul bait, maka orang tersebut adalah orang yang di dalam hatinya terdapat kefasikan dan kemunafikan. Para ahlul bait, mereka diperumpamakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kasafinati Nuh, seperti kapalnya Nabiullah Nuh. Siapa orang yang masuk ke dalamnya, siapa orang yang mencintainya, siapa orang yang mengagungkannya, dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharik. Dan siapa orang yang kurang ajar dengan ahlul bait, yang tidak punya adab dengan ahlul bait, tidak mencintai kepada ahlul bait, maka dia akan tenggelam seperti kaumnya Nabi Nuh yang tidak ikut masuk ke kapal beliau. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan juga kita tidak diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan keberkahan mereka. Keberadaan mereka di suatu majelis semacam ini menambahkan keberkahan bagi kita.
Mereka dimuliakan karena sesungguhnya di dalam diri mereka terdapat darahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat besar laknat Allah, kutukan Allah, murkanya Allah bagi setiap orang yang berani mengaku ahlul bait padahal dia bukan ahlul bait. Orang yang berani mengaku ahlul bait sedangkan dia bukan ahlul bait. Dia mengaku Habib padahal dia bukan keturunan Habib. Dia mengaku Syarifah padahal dia bukan keturunan Syarifah. Sungguh sangat besar laknat Allah kalaulah orang yang berdusta mengatasnamakan Nabi Muhammad. Rasul mengatakan falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia siapkan satu tempat untuk dia disiksa di dalam neraka. Bagaimana orang yang mengatasnamakan dia mengaku keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Keuntungan apa yang dia dapat mengaku sebagai habaib? Keuntungan apa yang dia dapat mengaku sebagai seorang syarifah? Mereka para habaib sangat berat amanah yang dipikul oleh mereka. Mereka membawa sifat datuknya, mereka membawa akhlak datuknya, mereka membawa ilmu datunya, sehingga mereka tidak sembarang hidup di permukaan bumi ini. Dari karena itu mereka para ahlul bait dimuliakan oleh Allah, dan setinggi apapun kita sekolah tidak akan pernah mencapai daripada derajat yang mereka dapatkan, yaitu ahlul bait. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan mereka insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati para alim ulama yang berhadir pada hari ini, yang mana kita diperintahkan untuk menghormati para ulama. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Muliakanlah para ulama, agungkanlah para ulama, karena mereka itu di sisi Allah adalah orang-orang yang dimuliakan Allah. Para ulama dimuliakan. Kenapa? Karena di dalam diri mereka terdapat warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para habaib dimuliakan karena ada darahnya Nabi Muhammad. Para ulama dimuliakan karena ada ilmunya Nabi Muhammad, warisannya Nabi Muhammad. Dari sini kita mengerti, Pak, Bu, setiap sesuatu yang terhubung dengan Nabi Muhammad pasti dimuliakan Allah. Makanya kalau kita ingin mulia, hubungkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Kalau kita ingin diagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, hubungkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Lihat sahibul haul yang kita hauli pada siang hari ini. Kenapa kita berkumpul? Kenapa kita berkumpul meluangkan waktu kita yang mungkin pada saat ini adalah waktu istirahat kita? Kenapa kita berkumpul? Rela ada yang mendonasikan dananya, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, keringatnya, semuanya. Kenapa? Karena beliau dimuliakan oleh Allah, karena terhubung dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau mempunyai warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan keberkahan sahibul haul, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada sahibul haul, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, Allah jadikan kuburnya menjadi kebun surganya Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan beliau insyaallah, amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siang hari ini kita mengadakan dua acara. Acara yang pertama menyambut kelahiran, dan yang acara kedua adalah memperingati 100 hari wafatnya sahibul haul. Pahamkah apa arti itu semua? Yang satu kelahiran dan yang kedua adalah wafat. Kita harus paham hidup di dunia. Hidup di dunia cuma ada itu. Lahir, wafat. Lahir, wafat. Lahir dan wafat. Hari ini berapa orang yang dilahirkan? Dan hari ini berapa orang yang wafat? Kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad, di sisi lain kita memperingati 100 hari wafatnya sahibul haul. Yang artinya apa? Kita hidup di dunia ini, Pak, Bu, seberataan kita hidup di dunia ini antara kelahiran dan kematian. Dari karena itu, tidak ada penasehat yang paling akurat di dalam untuk menjadikan hati kita ini tidak terlalu memprioritaskan kepada dunia, melainkan adalah kematian. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu ardah, beliau adalah orang
yang pertama kali berkorban untuk Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ingin hijrah, karena yang paling terakhir hijrah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abu Jahal dengan seluruh pemuda-pemuda dari kabilah sudah berkumpul ingin membunuh Nabi Muhammad. Dan siangnya datanglah perintah hijrah dan Nabi Muhammad langsung datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar di waktu seperti ini. Datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar, mengetuk rumah Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq langsung kaget. Ada apa Rasulullah datang di waktu yang tidak biasanya Rasulullah datang? Ada apa ya Rasulullah? Rasul mengatakan al-hijrah ya Abu Bakar. Hijrah wahai Abu Bakar. Kemudian apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ar-rifqah ya Rasulullah. Ulun menemani pian ya Rasulullah. Naam kata Nabi Muhammad. Iya, engkau yang bakal menemaniku dalam hijrah. Menangis Sayyidina Abu Bakar karena bahagia. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, baru pertama kali saya melihat seseorang yang menangis karena bahagia. Kemudian diatur oleh Rasulullah bagaimana strategi hijrah. Dan Sayyidina Ali yang paling pertama kali tidur di tempat tidurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Jahal dengan seluruh pemuda-pemuda yang sudah disiapkan dengan senjatanya, mereka sepakat ketika keluar Muhammad langsung setiap orang menancapkan setiap pedang atau tumbaknya atau panahnya ke diri Nabi Muhammad sehingga tidak ada yang disalahkan. Itu usul siapa? Usul iblis yang menyamar jadi manusia. Dahulu iblis menyamar jadi manusia. Banyak. Wah ini iblisnya kada menyamar lagi jadi manusia. Manusia yang menyamar jadi iblis. Habib, dahulu iblis menyamar jadi manusia. Tapi sekarang sudah kada menyamar lagi. Kenapa? Karena kebanyakan kawan kira-kira sudah. Ini iblis menyamar di Darun Nadwah, tempat berkumpulnya para kufar Quraisy. Mereka mengatakan, ya Abu Jahal, wahai Abu Jahal, kenapa engkau tidak kumpulkan pemuda-pemuda yang gagah? Mereka sudah dipersiapkan dengan pedang, tombak dan panahnya. Ketika Muhammad keluar, bunuh semuanya dengan satu kata, maka tidak ada yang disalahkan, semuanya yang disalahkan. Abu Jahal bujur juga lah. Ya sudah, ditunggu. Malam hari dikepung rumahnya Nabi Muhammad. Rumah siapa yang dikepung? Rumahnya Nabi Muhammad. Rumah yang kita peringati kelahirannya pada saat ini. Rumah yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita nantinya di hari kiamat. Sehingga tidak bingung di akhir zaman para ahlul bait, para ulama, mereka dikepung rumahnya ingin dibunuh. Tidak bingung. Kenapa? Karena begitulah datuk mereka. Karena begitulah orang-orang yang memperjuangkan syariat Islam. Sehingga lihat, Abu Jahal mengepung dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan santainya beliau keluar rumah. Sayyidina Ali tidur dengan selimut Nabi Muhammad. Kenapa Sayyidina Ali berani tidur? Semua itu karena cinta. Kalau tidak cinta, tidak akan pernah Sayyidina Ali berbaring di atas kasurnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena berbaring di atas kasurnya Nabi Muhammad, nyawa yang terancam. Tapi nyawa bagi mereka tidak jadi masalah. Kenapa? Karena itulah yang namanya cinta perlu dengan pengorbanan. Tidurlah Sayyidina Ali di sana dan Rasul keluar dengan tidak terburu-buru. Ternyata Allah yang maha mengatur segalanya. Ketika dibuka pintu, semua pemuda yang telah disiapkan dengan senjata, semuanya pada tertidur. Dan Abu Jahal bosnya pun teguring ianya pada nang lain. Masya Allah. Abu Jahal pun tertidur. Masya Allah. War Rasul dan Nabi kita Muhammad keluar. Kalupang seperti kita, kayak kita kalau melihat ada orang yang ingin berbuat jahat dengan kita, ketika dia lengah, kita langsung lari. Lah, Nabi Muhammad tidak lari. Saking santainya Nabi Muhammad, sempat-sempatnya beliau mengambil sebuah pasir. Sambil ditaburkan di atas kepala mereka, sambil diturunkan sebuah ayat, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Keluar dengan santainya baginda Rasul. Keluar dengan santainya baginda Nabi Muhammad, tidak merasa mereka. Sehingga ketika di pagi hari, Abu Jahal pun terbangun. Kenapa? Karena sinar matahari yang sangat panas. Beliau terbangun ketika masuk ke rumah ingin membunuh. Ternyata bukan Nabi Muhammad, Sayyidina Ali yang ada. Sampai ditanya Ali, ya Ali, aina Muhammad? Mana Muhammad? Kata Sayyidina Ali, la adri, qad kharaj. Muhammad telah keluar. Semua
apapun yang mereka rencanakan untuk menghancurkan agama Nabi Muhammad, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Bagaimanapun usaha orang kufar, bagaimanapun usaha musuh-musuh Islam untuk menghancurkan nilai-nilai agama Islam, maka semua apapun yang mereka lakukan tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Wallahu mutimmu nurihi, yang menyempurnakan adalah Allah. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau punya pesan kepada kita. Apa kata Sayyidina Ali? Ini kan hari ini kita memperingati lahir dan memperingati wafat. Dan kita seberataan gitu, lahir dan wafat. Sehingga ulama mengatakan, engkau dilahirkan dalam keadaan menangis dan orang yang di sekitarmu ketawa. Usahakan ketika wafat dibalik itu keadaan. Kita yang tertawa dan tersenyum, orang yang menangis. Jangan sampai keadaan kita ketika meninggal dunia sama seperti keadaan kita ketika wafat. Kita lahir dalam keadaan menangis, Masya Allah, yang di sekitar kita, keluarga kita pada ketawa. Yang nenek ketawa, Masya Allah, cucuku udah lahir. Yang suami ketawa, Masya Allah, anak saya udah lahir. Yang istri pun bahagia, tersenyum, menangis bahagia, Masya Allah, saya bisa melahirkan anak saya. Maka kata ulama, jadikan kematian engkau yang tersenyum, orang yang kau tinggalkan menangis. Jangan sampai sama kejadiannya. Kita meninggal menangis, orang lain tertawa. Alhamdulillah Sidin meninggal, ampih kehilangan ayam di kandangnya. Alhamdulillah Sidin meninggal dunia, ampih kehilangan kendaraan di kampung kita. Lah, jangan sampai. Tapi jadikan di sana ketika kita meninggal dunia, orang lain pada sedih dan kita pun tersenyum bahagia. Kenapa kita tersenyum bahagia? Karena kita paham hidup ini untuk apa. Sayyidina Ali mengatakan, coba renungi perkataan Sayyidina Ali. Beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu mugbilah. Beliau mengatakan, dunia semakin berpaling dari kita. Beliau mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, sesungguhnya dunia berlalu dari kita dan semakin menjauh. Coba lihat, yang hadir di sini ada umur 50 tahun. Coba lihat 50 tahun ke belakang. Dunia semakin menjauh dari kita. Terus yang kita hadapi apa? Wartahalatil akhiratu mugbilah. Yang akan kita hadapi adalah akhirat. Pak, Bu, ulun sering menyampaikan, kita hidup di dunia ini untuk apa? Apakah kita hidup di dunia untuk dunia? Lah, apakah kita hidup di dunia untuk memperkaya diri, mempercantik diri, mempermewah diri kita? Tidak. Tapi ketahuilah, kita hidup di dunia ini bukan untuk dunia, tapi kita hidup di dunia ini adalah untuk akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia akan kita terima balasannya di negeri akhirat. Dan apa yang kita lakukan dari kemaksiatan di dunia akan kita terima akibatnya di negeri akhirat. Hidup tidak untuk selama-lamanya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Silahkan kata Rasul, engkau ingin beramal sesukamu, ingat akan ada hari pembalasan. Maka dari karena itu kata Sayyidina Ali, wartahalatil akhiratu mugbilah. Dan yang akan kita tunggu adalah negeri akhirat. Itu yang menunggu kita. Dan negeri akhirat tidak akan pernah kita sampai ke dalamnya melainkan diawali dengan kematian. Mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian kata Sayyidina Ali, dengarkan, fakullu wahidatin minhuma, dan setiap dari dunia dan akhirat itu punya generasi. Fakullu wahidatin minhuma abna. Setiap dunia dan akhirat punya generasi. Dunia ada generasi dan akhirat ada generasi. Pesan Sayyidina Ali, la takunu abna'ad dunya walakin kunu abna'al akhirah. Jadilah kalian generasi akhirat, jangan sampai kalian menjadi generasi dunia. Kenapa? Dunia bakal meninggalkan kita. Kalau tidak dunia meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan dunia. Falyaum, dan hari ini kata Sayyidina Ali, amalun la hisab. Hari ini kita beramal dan tidak dihisab. Tapi besok
hisabun la amala fiha, hanya ada pertanggungjawaban, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka dari karena itu Pak Bu, pergunakan kesempatan hidup kita yang tidak tahu berapa lama lagi ini untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Melalui apa? Melalui mutabaah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi sahibul Maulid, beliau coba tadi dengarkan sebagaimana doa yang dibacakan oleh Al-Habib Ibrahim Baragbah tadi. Bagaimana di sana beliau meminta kepada Allah, tapi lihat akhir dari permintaan beliau apa? Setelah pujian alhamdulillahil gawi sultanuh al-wadih burhanuh, semua pujian kemudian diakhiri dengan walamma nadhamal fikru min dararil awsafil muhammadiyati uguda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala sa'yi fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa ay yaktuba amali fil a'malil maqbulah. Semua apa yang beliau pinta pada akhirnya apa? Wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin waqtim lana minka bi khairin ajmain. Cuma itu lagi harapan. Apa gunanya kaya? Apa gunanya kita punya jabatan selama di dunia kalau kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah? Sekarang perempuan emas yang ada di tangan pian, berlian yang ada di jari jemari pian, kekayaan yang ada di dalam tabungan pian, investasi dunia yang pian punya, rukuk dan lain sebagainya, dan para pria seberataan lelakian. Lihat jam tangan yang ada melingkar di tangan pian, kemudian baju yang mewah dan bermerek yang mahal ada di dalam kepemilikan pian pada saat ini. Kalau sudah meninggal dunia, apa artinya semua itu? Dan seandainya kekayaan yang kita miliki tidak mengantarkan kita kepada kebahagiaan, malah membuat kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah, apakah ada kekayaan tersebut mampu menolong kita nantinya di padang kiamat? Lihat sahibul haul, beliau termasuk orang yang zahabu bi syarafid dunya wa na'imil akhirah. Beliau termasuk orang yang pergi meninggalkan kita dengan membawa kemuliaan dunia, dan beliau mendapatkan wa na'imil akhirah, kenikmatan di negeri akhirah. Kenapa? Karena beliau satu, beliau punya ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Mudah-mudahan anak kita termasuk anak yang soleh dan solehah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dari karenanya lihat Habib Ali Habsyi, beliau mengatakan wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimin. Ya Rabb, jika kau wafatkan kami, maka wafatkan kami dalam keadaan Islam, mukminin, wafatkan kami dalam keadaan membawa iman. Banyak orang Bu, Pak, yang wafat meninggal dunia kada beriman. Kenapa? Tentu semuanya akibat dari perbuatannya. Apa akibat dari perbuatannya? Di antara akibat orang yang wafat dalam keadaan dicabut imannya oleh Allah, di antaranya selama hidupnya membenci dengan para ahlul bait. Itu yang pertama. Yang kedua, akibat orang tersebut wafat dan imannya dicabut oleh Allah apa? Membenci para ulama wassalihin. Sehingga Allah dengan terang-terangan mengatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, kata Allah, aku nyatakan perang kepada orang tersebut. Pak, Bu, kalau sudah Allah menyatakan perang kepada hambanya, dari mana datangnya husnul khatimah? Dari mana datangnya orang tersebut beriman? Maka sesungguhnya tidak ditemukan orang yang membenci ahlul bait, membenci para ulama, membenci para salihin, membenci para aulia, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tidak pernah ditemukan. Yang ada mereka wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Namun beruntung pian yang hadir pada siang hari ini menandakan pian seberataan cinta dengan para habaib dan pian cinta dengan para ulama. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian di antara orang yang wafat dicabut imannya oleh Allah, tahu siapa? Orang yang senantiasa kerjaannya selalu dalam keadaan riba, rentenir. Hati-hati yang hadir di sini, ada rentenir, coba taubat kepada Allah. Memberikan utang kepada orang 1 juta, bayarnya 1.500.000.
Ngutangin orang 2 juta, bayarnya 2.500.000. Ngutangin orang 500, bayarnya 1 juta. Pada akhirnya lebih besar cucunya daripada ibunya. Lebih besar bunganya daripada utangnya. Yang hadir, Bu, Pak, kalau pian hendak menghutangi orang, silahkan hutangi orang. Kalau perlu, ringankan bebannya. Kalau perlu, ringankan. Karena sesungguhnya orang yang golongan umat Nabi Muhammad, di antara golongan umat Nabi Muhammad yang bakal bisa melihat wajah Nabi Muhammad, di antaranya yaitu adalah orang yang membebaskan atau meringankan beban yang ditanggung oleh orang lain. Orang yang hutang dengan kita, mereka sedang kesulitan, mereka sedang perlu uang. Siapa di antara kita yang ada orang hutang 1 juta, biarlah bayar 800.000, atau biarlah bayar 500.000. Wah guru, kalau ada yang kayak itu, banyak orang yang berhutang dengan kami. Pak, Bu, ingat, kalau kita mau bantu orang, kalau kita mau sedekah, yang pertama tanamkan dalam hati, ma naqasa malun min sadaqah. Orang yang ahli sedekah tidak akan miskin. Paham? Orang yang bangkrut itu tahu siapa? Orang yang pelit. Nabi kita Muhammad tidak ada yang pelit. Lihat para habaib, tidak ada yang pelit. Beliau tidak pelit waktu. Beliau ada waktu hadir. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling pemurah. Siapa yang kita tiru kalau tidak selain Nabi Muhammad? Bukankah Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sekarang Nabi Muhammad orang yang paling pemurah. Siapa di antara kita yang meringankan beban umat Nabi Muhammad? Dia perlu uang 500.000, bismillah kita bayar. Tapi guru ajar kada kawa dihutangi, tagihannya liwar ngalihnya. Ini bebuhan nang canggih bipai, cangkal bahutang ngalih ditagih. Ini buhanang canggih banyak. Tapi kira-kira di sini kada ada nang canggihnya kalau kira-kira. Tapi tahuam pulang kira-kira tah. Kita kalau hutang, Bu, Pak, di dalam hadis Rasul mengatakan kalau kita berhutang dengan orang lain, asal kita ada niat untuk bayar, dibantu oleh Allah. Tapi masalahnya kita sendiri tidak ada niat untuk bayar. Bayar hutang, jangan sampai tidak dibayar. Dan ketahuilah, selagi pian kawa kada berhutang, jangan berhutang. Udah jangan hendak. Kenapa jadi sawat berhutang? Kadang-kadang ini perlu dibedakan, Pak, Bu. Lu sering menyampaikan beda keperluan hidup dengan gaya hidup. Paham? Kalau hanya keperluan hidup, insya Allah cukup. Pian begawi, laki pian begawi, gaji insya Allah cukup. Kalau untuk keperluan hidup. Tapi kalau untuk gaya hidup, lihat kawan hanya tuntung acara haul peringatan melihat galang sidin emas ganal seorang galang gatah tia galang gatah. Ini sakit hati. Lihat kawan di sebelah jilbabnya yang Masya Allah S3, seorang jilbabnya sudah 3 tahun mengeridit kadang lunas-lunas. Yang lelakian lihat bapaknya di sebelah pakai jam tangan, Masya Allah, mereknya merek yang luar biasa. Sedangkan kita mereknya biasa-biasa aja. Kalau kita dari segi dunia senantiasa memandang ke atas, dari mana kita bisa bersyukur kepada Allah? Pandang kepada orang yang di bawah. Alhamdulillah kita punya kesehatan. Alhamdulillah kita masih punya tempat berteduh. Alhamdulillah kita masih punya di sana suami. Alhamdulillah kita masih punya anak. Yang suami alhamdulillah masih punya istri, masih ada yang melayani di rumah. Semuanya syukur sehingga keluarlah dari lisan kita alhamdulillah. Tapi kalau sudah dari segi dunia memandang kepada orang yang di atas dari kita, kapan kita mau bersyukur? Ini yang hadir di sini, yang ke-7 rentenir, ayo taubat. Kayak apa jar? Amunnya ulun mau hutangi pang 500.000, kemudian ketika inya bayar, najinya ini 500.000, nah ini aku memberi ikan 100.000. Bolehkah kadakah? Boleh, asal jangan bersyarat ketika berhutangnya. Bersyaratnya paham lah. Anu haji jar berhutang pang 500.000. Paham ya lo? Nah ini, atau sudah ada anunya menu nang kayak di warung menunya haruan 20.000, ayam 15.000. Nah nih sebulan limpatnya segini. Nah tapi kalau
KTP kumpul, kartu keluarga kumpul, kalau sudah kada kau bayar, tarik ini, tarik itu. Dari mana orang tersebut ingin mendapatkan keimanan ketika wafat? Bukankah Rasul mengatakan, "Man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah." Bahkan dalam hadis yang lain, "Man farraja an mu'minin kurbatan farrajahullahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin, satu kesulitan dunia dia hilangkan, Allah hilangkan kesulitan nantinya di negeri akhirah. Pak Bu ampih sudah nang rentenir ampih. Terus kayak apa hutang orang? Bariakan. Oh, ini serius. Kenapa jadi bariakan? Anggaplah itu menebus segala apa yang pernah pian lakukan. Udah lunas, SMS beratan lunas, jangan lagi berhutang lawan aku. Aku hendak menikmati hidup berkah. Coba pian takuni orang yang rentenir. Nya sugih guru, taib nya sugih, tapi apakah hidupnya berkah? Berkah guru, taib. Pian menilai berkah di mana? Apakah inya tenang hidupnya? Keberkahan itu adalah sumbernya dari yang halal, sehingga keberkahan itu mendatangkan ketenangan, dan ketenangan itulah yang menjadikan kita semangat dalam beribadah. Lihat orang itu, galangnya no, berjalan padang kadap kedewani. Kenapa? Kalau ada maling, coba lihat nang begalang gatah, kemana berjalan kan ada apa-apa sih dia? Coba kan mau pati sidin katik sidin bener ya? Coba lihat, berarti hidup tenang itu siapa? Kekayaan, bahagia, Bu, Pak Bu, lihat, kebahagiaan tidak bisa diukur dengan uang. Kebahagiaan tidak bisa diukur dengan kekayaan, tapi kebahagiaan adalah di dalam hati kita terdapat sifat qanaah yang menerima dan mensyukuri dengan nikmat yang ada, dan kita tidak sibuk dengan nikmat yang masih belum kita miliki, tapi selalu menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu diantaranya. Maka dari karena itu jaga, jangan sampai iman kita dicabut oleh Allah. Dari karenanya ada doa, Allahumma hyina bil iman, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan beriman, wa amitna wa tawaffana ma'al iman, dan ya Allah wafatkan, wa tawaffana bil iman, wafatkan kami dalam keadaan membawa iman, wahsyurna fi zumrati ahlil iman, kumpulkan kami dengan orang-orang yang beriman. Mudahan kita dikumpulkan dengan orang yang beriman. Terakhir doa Habib Ali Habsyi, waqtim lana minka bi khairin ajma'in. Kita minta husnul khatimah. Saat ini pian yang kita yang berataan ada ulun pian, apa gunanya hidup kalau kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah? Kebahagiaan dunia tidak selamanya membawa kebahagiaan. Kebahagiaan dunia akan berakhir, kesedihan dunia akan berakhir, tapi kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di negeri akhirat. Orang kalau sudah bahagia di negeri akhirat, selamanya bakal bahagia. Tapi kalau orang sudah sengsara di dunia, kalau orang sudah sengsara di akhirat, selama-lamanya dia akan sengsara. Contoh, orang yang kaya saat ini di dunia, apakah dia tidak takut miskin? Pasti takut. Bukti takut miskin apa? Tidak pernah dilihat di saf pertama di masjid salat. Kerja terus siang dan malam kerja, Masya Allah. Tapi kita, Alhamdulillah, masjid saf pertama. Kemudian pulang acara semacam ini ada terus, Masya Allah. Ada waktu untuk majelis ilmu. Tapi lihat mereka yang kaya raya, apakah mereka tidak takut miskin? Mereka takut miskin. Buktinya apa? Mereka kerja siang dan malam. Pencitraan ini, itu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kesenangan dunia semuanya tidak akan pernah berjalan dengan mulus. Kesenangan dunia akan berakhir dan kesedihan dunia akan berakhir. Tapi kesenangan akhirat semuanya kekal selama-lamanya, dan kesedihan akhirat pasti akan kekal selama-lamanya. Jadilah kita orang yang bahagia di negeri akhirat. Terakhir, kalau kita ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah, kalau kita ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah, ulama mengatakan yang pertama, ingatkan, yang pertama, kalau kita ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah, yang pertama, jangan pernah remehkan kewajiban sholat 5 waktu. Anak-anak kita di rumah jangan sampai kita biarkan tidak sholat, terutama subuh. Bangunkan anak kita. Bagaimana kita membangunkan anak? Kita sendiri telah bangunnya. Kadang-kadang anak yang menggerak, bah mak bangun jam 7 sudah, Masya Allah. Tiap kita pasti punya impian, punya anak yang soleh. Tapi ingat, wahai ayah dan ibu, tidak akan pernah engkau mempunyai anak yang soleh selama engkau tidak pernah mencontohkan akhlak Nabi di rumahmu.
Jangan mimpi kita punya anak yang baik kalau selama kita hidup di dunia berumah tangga dan kita kumpul dengan anak-anak kita tidak pernah mencontohkan hal yang baik kepada anak-anak kita. Anak yang baik, anak yang soleh adalah impian dari orang tua. Sehingga Nabi Ibrahim selalu berdoa sebelum beliau punya anak, Rabbi habli minas salihin. Mudahan anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Ini yang pertama. Jangan pernah abaikan solat. Bu, Pak, kalau pian konsisten dalam solat, pian jaga solat 5 waktu tersebut. Karena itu solat adalah hubungan antara kita dengan Allah. Kalau kita jaga hubungan antara kita dengan Allah, kehidupan kita akan diperbaiki Allah. Tapi kalau sudah hubungan kita tidak baik dengan Allah, dari mana kita mendapatkan keindahan hidup di dunia ini? Terlebih nantinya di negeri akhirah. Nah, itu salat. Orang yang meremehkan salat itu akan wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Apalagi ada yang mengajarkan ajaran betamat sembahyang. Nah, ini dari mana ajarannya? Udah, ulun sudah tamat sembahyang, dapat ijazah, sertifikat, menabus 20 juta, masuk surga bighairi hisab. Masya Allah. Begitu murahnya surga dengan 20 juta. La haula wa la quwata illa billah. Ala sil'atallahil ghaliyah. Itu mahal. Ala sil'atallahi hiyal jannah. Surga itu mahal harganya, tidak bisa dibeli dengan gratis. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan minum minuman keras. Ini kenanakan-kenanakan yang lelakian-lelakian bebinian juga. Ini kadang-kadang kita di akhir zaman, ya Allah. Kada berduit lempok nang ditukar, la haula wala quwata illa billah. Dihiut, Masya Allah. Jangan. Yang ketiga, jangan durhaka kepada orang tua. Bakti kepada orang tua tidak hanya ketika mereka masih ada, bahkan mereka telah wafat pun adalah kita masih dianjurkan untuk berbakti kepada mereka. Dan ini sebagai bakti kita kepada guru kita, dan ini adalah bakti kita kepada orang-orang yang pernah mengajarkan kepada kita, yaitu mengadakan acara 100 hari wafatnya Sahibul Haul. Orang yang menjadikan orang tua adalah sebagai raja dan dia muliakan orang tuanya, maka dia akan hidupnya diberikan keberkahan oleh Allah. Kalau ingin hidup kita berkah, muliakan orang tua kita. Kalau kita ingin hidup kita lancar rezeki kita, sisihkan rezeki kita sebagian untuk orang tua kita. Dan yang terakhir, jangan menyakiti tetangga. 4 perkara ini apabila kita hindari, kita akan dijauhkan dari wafat dalam keadaan su'ul khatimah, atau kita akan diberikan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, mudah-mudahan ada barokahnya insyaallah. Kita harus paham, Pak, Bu, seberataan dengan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sekaligus 100 hari wafatnya Sahibul Haul, kita harus paham, hidup tidak untuk selama-lamanya. Berbekallah, karena ketahuilah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Orang yang pintar bukan orang yang lari dari kematian, tapi orang yang pintar adalah orang yang paling bagus menyiapkan bekal untuk kematian. Bagaimanapun kita lari dari kematian, kematian akan menemui kita. Bagaimanapun kita menghindar dari kematian, kematian akan menjemput kita. Tapi orang yang pintar adalah orang yang selalu ingat dengan kematian, dan orang yang sangat baik mempersiapkan bekal untuk kematian. Mudah-mudahan kita bahagia dunia wal akhirah, sukses dunia wal akhirah, selamat dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ampun maaf, setelah ini ulun langsung turun, minta halal minta riba. Para habaib mudah-mudahan sehat wal afiyah. Keluarga sahibul haul banyak-banyak minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nyetrum nanti din nyetrum. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah.
salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Diberitahukan kepada ibu-ibu khusus jamaah wanita, insya Allah besok kita kedatangan tamu di majelis salawat burdah. Mudah-mudahan buat kita semua bisa berhadir, yaitu bersama Al Habib Ahmad Al Habsi dari Jakarta, dan juga insya Allah bersama juga Gus Muhari dari Banjarbaru, dan insya Allah juga bersama Ustadz Hasanuddin atau yang kita kenal adalah Uwas Banjar. Jadi insya Allah besok yang saudara berhadir. Taqabbalallahu minkum.